saya ingin mengajukan sebagai anggota Dewan DPRD Kabupaten Bangli. Sebelum itu saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jessica Maharani. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Sebelum wawancara, Ibu bisa memperkenalkan diri. Iya, terima kasih anak ya. Nama Ibu Nenang Dwi Majayani Esos. Ibu anggota DPRD Kabupaten Bangli. Saat ini periode yang ketiga kalinya dan kemarinnya lolos ke periode yang keempat kalinya di DPRD Kabupaten Bangli. Selaku ketua fraksi di DPRD Kabupaten Bangli. Setelah lolos, di situ kita bisa banyak belajar tentang politik yang sesungguhnya. Ternyata kuota 30% itu adalah sebuah kesempatan bagi kaum perempuan untuk masuk sebagai caleg awalnya. Nah, tetapi karena sistemnya adalah tarung bebas, kita bersaing dengan sesama calon. Jadi laki dan perempuan itu sama, harus betul-betul mampu meraih suara. Kemudian yang intinya adalah mampu mengambil simpati dari masyarakat, kan itu dulu utamanya. Kemudian yang mendorong Ibu untuk terjun ke politik berikutnya adalah ketika kita melihat situasi dan kondisi di masyarakat, banyak hal sebetulnya yang harus kita jembatani dari aspirasi masyarakat itu sendiri. Itu sih. Kemudian Ibu juga ingin lebih mematangkan diri di politik karena terkadang perempuan itu sulit untuk meraih posisi sebagai anggota DPRD, sulit untuk terjun di politik karena situasi dan kondisi perempuan berbeda-beda. Kebetulan sekali Ibu didukung oleh suami dan keluarga besar, itu intinya. Ya nak ya? Iya. Jadi Ibu kayak sebagai wanita yang kalau di zaman politik kayak gini tuh banyak cewek-cewek yang tidak didukung, dianggap tidak mengerti yang namanya politik. Untuk pertanyaan yang kedua, apa pandangan Ibu tentang peran DPRD dalam pembangunan daerah? Iya, DPRD itu adalah mitra kerja daripada kepala daerah. Ya, jadi DPRD itu juga sebuah lembaga yang harus juga mengambil aspirasi dari masyarakat untuk memajukan pembangunan di daerah. Misalnya kalau di Kabupaten Bangli itu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian itu nanti kita sharing dengan pemimpin, dengan kepala daerah. Di situ nanti kita menggabungkan aspirasi, kemudian nanti kepala daerah lah yang mengambil keputusan sesuai dengan aspirasi dari DPRD, dari anggota dewan, dari lembaga. Iya, karena kan anggota dewan itu juga memiliki kesempatan untuk turun ke masyarakat, untuk reses ke masyarakat, untuk mengambil, menjaring aspirasi masyarakat itu untuk kita bicarakan di lembaga, kemudian kita diskusikan dengan kepala daerah. Jadi turun dulu untuk mendengarkan masyarakat. Betul. Baru ke lembaga. Iya. Terus untuk pertanyaan terakhir nih Bu, peran partai politik dalam menghasilkan kader yang bersih dari KKN gimana? Nah, di situ sebenarnya intinya. Jadi peran partai politik untuk melepaskan dari KKN kan seperti itu. Sebenarnya di politik itulah harus ada semacam koridor, kemudian ada semacam kalau disederhanakan itu bahasanya semacam pelatihan, penyegaran pemikiran, bahwasanya memahami KKN itu sepertinya sesungguhnya adalah sangat merugikan, terutama untuk kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Kalau partai politik ini adalah kunci dari
kebebasan sebenarnya KKN itu sendiri. Hanya saja terkadang seperti yang kita lihat sekarang justru ada beberapa oknum yang melakukan KKN itu sendiri. Sesungguhnya partai politik itu sudah punya koridor sendiri, sudah punya aturan sendiri, sudah punya pendidikan sendiri, sudah punya plan sendiri untuk membebaskan diri dari KKN itu. Cuman dikembalikan lagi kepada oknum masing-masing gitu. Jadi beberapa oknum emang melakukan hal itu atau bagaimana? Yang kita lihat di media sosial kan ada yang seperti itu. Ya, mudah-mudahan saja di lingkungan kita tidak ada yang seperti itu. Itu tergantung daripada dikembalikan lagi kepada diri sendiri, kepada individu sendiri. Sekuat apapun pendidikan yang kita terima di partai politik, oleh partai politik memberikan kita pencerahan, tetapi kalau oknumnya sendiri tidak mampu mengekang diri untuk lepas dari KKN itu kan sulit juga, nak. Kita kembalikan kepada individu sendiri. Jadi tergantung pada diri. Iya, tergantung pada diri sendiri kembali. Seperti itu. Kalau partai politik itu sudah betul-betul memberikan peluang kita untuk berkarya, memberikan peluang kita untuk berjuang, peluang kita untuk mengeksploitasi diri terkait dengan kepemimpinan, kemudian jiwa sosial, kemasyarakatan, gotong royong, kan seperti itu. Persatuan juga dari keberagaman kan. Nah, ketika oknum-oknum itu tidak memiliki satu perasaan, satu rasa dengan ajaran partai yang diberikan, kan otomatis lepas juga. KKN itu pasti kembali terjadi. Nah, seperti yang disampaikan tadi, kita kembalikan kepada individu masing-masing. Tergantung mereka masing-masing. Iya, betul. Seperti itu ya, Bu. Dari pertanyaan saya tadi, Bu, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Saya jadi mengerti bahwa perempuan itu bisa menjadi anggota dewan ataupun legislatif lainnya bisa turun langsung ke politikan tersebut gitu. Ibu udah berapa periode tadi? Sekarang masuk 4 periode. Itu bisa membangun anak muda nantinya untuk melanjutkan menjadi DPR. Iya. Satu titik pesan Ibu. Jadi perempuan itu nggak usah takut nggak ada yang perlu dicemaskan. Lolos atau tidak lolos itu adalah soal rezeki dari Tuhan ya. Sebenarnya lolos di tangga itu adalah sebuah pelajaran, nggak usah takut. Lebih banyak perempuan terjun ke politik itu lebih bagus ya. Mudah-mudahan nanti ya bisa juga terjun di politik ya, nak ya. Semangat pokoknya. Terima kasih Bu. Sama-sama.